Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kasilda Libat pada Kumlolong dari program studi administrasi bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020102. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar oleh Sujono Sukanto, khususnya pada bab yang kelima, yaitu lembaga kemasyarakatan. A. Pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Bagian B, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama cara atau usage, kedua kebiasaan atau folkways, yang ketiga tata kelakuan atau mores, yang keempat adat istiadat atau custom. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu yang pertama proses kelembagaan atau institutionalization, yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang kedua yaitu norma-norma yang internalized, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma-norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga atau institutionalized apabila norma tersebut yang pertama diketahui, yang kedua dipahami atau dimengerti, yang ketiga ditaati, dan yang keempat dihargai. Yang kedua yaitu sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat yang pertama preventif dan yang kedua represif. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sedangkan represif merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yakni yang pertama mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memiliki penghargaan kepada masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dalam sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Bagian C yaitu ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikir dan pola-pola perilaku yang terwujud dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga,
lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas sebagai kemasyarakatan. Dan yang terakhir, yaitu suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Bagian D yakni tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan ada 5. Yang pertama dari sudut perkembangannya. Dari sudut perkembangannya ada 2 tipe, yaitu Successive institution merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, Enacted institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Tipe yang kedua dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada 2 tipe, yaitu yang pertama basis institution, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution, dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Tipe yang ketiga dilihat dari sudut penerimaan masyarakat, terdapat 2 tipe, yaitu yang pertama approved sosial, adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Yang kedua, unsactional institutional, merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat walaupun masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberatasnya. Tipe yang keempat dilihat dari sudut penyebarannya dibagi menjadi 2, yaitu general institution, merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Yang kedua, restricted institutional, merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. Dan yang kelima, tipe dari sudut fungsinya terdapat 2 tipe, yakni yang pertama operatif institusional, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, regulatif institusional, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Bagian yang ke E merupakan cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam beberapa, yaitu yang pertama, analisis secara historis, bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif, bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, bertujuan menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tertentu di dalam masyarakat tertentu. Yang ke F, conformity dan deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat, sedangkan deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat-masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, sosiologi meninjau penyimpangan atau deviasi dari sudut struktur sosial dan budaya.
Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Demikian review buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Sujono Sukanto. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.